Perang dagang global kembali memanas dan kali ini Amerika tidak lagi punya posisi dominan seperti dulu. Presiden Trump dengan percaya diri menaikkan tarif impor hingga 145% ke produk-produk Cina seolah ingin menunjukkan bahwa dialah penguasa ekonomi dunia. Tapi kenyataannya, dunia tidak lagi tunduk. Alih-alih takut, negara-negara besar seperti Cina, Rusia, dan sekutunya justru membalas dengan serangan balik yang terkoordinasi dan brutal. Trump mungkin merasa dirinya dewa ekonomi dengan kebijakan sepihak yang menghantam dunia usaha. Tapi dunia hari ini bukan dunia 10 tahun lalu. Cina langsung menggandeng Rusia dan sekutu ekonominya membentuk poros baru yang dengan lantang berkata, kami tidak peduli lagi dengan ancaman Amerika. Mereka menyusun strategi balasan menyerang titik paling lemah Amerika, yaitu dominasi dolar di pasar global. Tak main-main, aliansi ekonomi timur kini mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar Amerika. Transaksi antar negara mulai beralih ke yuan, rubel, bahkan emas digital. Ini bukan hanya serangan ekonomi ini pembangkangan terhadap dominasi finansial Amerika yang selama ini tak tergoyahkan. Dunia menyaksikan saat dolar mulai kehilangan kekuatannya pelan tapi pasti. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Trump benar-benar sedang menang dalam perang dagang ini atau justru sedang menggali lubang untuk Amerika sendiri? Sebelumnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kekuatan besar dunia, Cina, Rusia, dan aliansi ekonomi Asia-Eropa secara terang-terangan menyerang dominasi dolar Amerika. Bukan dengan senjata, tapi dengan senjata ekonomi mematikan yang bisa membuat ekonomi Amerika ambruk dari dalam. Apa yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, kini sedang di ujung tanduk. Aliansi ini tidak main-main. Mereka resmi mengumumkan langkah pemutusan perdagangan berbasis dolar, mengganti sistem transaksi mereka dengan mata uang lokal dan yuan digital. Bahkan beberapa negara Timur, Tengah, dan Afrika mulai mengikuti jejak mereka. Tidak ada lagi pasar untuk barang-barang Amerika. Pabrik-pabrik Amerika mulai gemetar karena ekspor mereka hancur. Sementara itu, Cina dan Rusia diam-diam mempercepat agenda dedolarisasi dunia, memblokir semua akses ekonomi Amerika ke proyek-proyek energi dan infrastruktur global. Mereka menggandeng BRICS bahkan beberapa negara Asia Tenggara. Dan ini bukan sekadar gertakan, ini adalah deklarasi perang dagang global yang membuat pasar saham Amerika bergetar hebat. Cina dan Rusia kini memimpin aliansi anti-dolar, mengandalkan mata uang lokal dan emas untuk transaksi internasional. Ini bukan lagi perang tarif, ini adalah perang ekonomi global yang mengubah tatanan dunia seperti yang kita kenal selama ini. Amerika kini menghadapi krisis kepercayaan internasional dan dunia mulai bergerak tanpa mereka. Perang dagang terbaru antara Amerika Serikat dan Cina tidak lagi sekadar soal tarif impor, ini sudah berubah menjadi pukulan telak terhadap dominasi ekonomi global AS. Keputusan Presiden Trump untuk menaikkan tarif hingga 104% justru menjadi bumerang besar yang mengguncang kepercayaan pasar dunia terhadap produk Amerika. Sejak pengumuman tarif super tinggi itu, berbagai negara mulai merespons dengan keras. Cina langsung membalas dengan memberlakukan tarif tambahan 15% pada produk-produk utama Amerika, termasuk batu bara dan gas alam cair. Tapi yang lebih mengejutkan, respon Cina tidak berhenti di sana. Alih-alih melemah, Cina justru menguat. Dalam beberapa minggu terakhir, Beijing mempercepat pembentukan aliansi strategis dengan Rusia, negara-negara Asia Tenggara, hingga mempererat kerjasama dalam blok BRICS. Blok Timur mulai menyatu dan target mereka jelas kurangi ketergantungan pada dolar. Di dalam negeri, banyak perusahaan Amerika kini mulai kelabakan. Apple mengalami penurunan penjualan yang signifikan di pasar Asia. Tesla menunda ekspansi baru di kawasan Asia karena hambatan logistik dan penolakan pasar. Brand Amerika tak lagi jadi simbol prestis, malah jadi simbol masalah. Para ekonom memperingatkan bahwa strategi Trump tidak memperhitungkan perubahan geopolitik saat ini. Dunia tidak lagi bipolar seperti era Perang Dingin. Aliansi antar negara berkembang kini jauh lebih cair, fleksibel, dan pragmatis. Mereka memilih stabilitas ekonomi dibanding tunduk pada tekanan Amerika. Dan disinilah letak blunder besar Trump. Alih-alih memecah kekuatan Cina, ia justru menyatukan musuh-musuh lamanya. Rusia kini secara terbuka mendukung Cina dalam perang dagang ini. Mereka bahkan mempercepat integrasi sistem pembayaran berbasis rubel dan yuan.
Negara-negara BRICS lainnya seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan pun mulai menyuarakan ketertarikan untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi global. Perlahan tapi pasti, dunia mulai bergerak menjauh dari dolar. Dampaknya sangat terasa, nilai tukar dolar mulai goyah di beberapa pasar internasional. Investor global kini mulai melirik emas dan aset non-dolar lainnya sebagai lindung nilai. Dominasi dolar yang selama puluhan tahun tak tergoyahkan mulai retak dari dalam. Cina sendiri makin percaya diri. Mereka memperluas penggunaan yuan dalam perdagangan internasional, khususnya dengan negara-negara penghasil energi dan pangan. Bahkan Arab Saudi disebut-sebut mulai mempertimbangkan ekspor minyak dalam yuan. Di tengah semua ini, Trump justru semakin agresif, mengancam dengan sanksi tambahan. Tapi dunia sudah tak lagi takut. Keputusan-keputusan sepihak Amerika dianggap tidak relevan dalam era multipolar saat ini. Ketika negara-negara berkembang bersatu, tekanan Amerika tak lagi menakutkan. Dunia sedang berubah, dan perubahan ini tidak menguntungkan Amerika Serikat. Perang dagang yang seharusnya melemahkan Cina justru jadi bahan bakar penyatuan blok-blok anti-dolar. Trump salah strategi dan Amerika mulai membayar harga dari arogansi kebijakan unilateralnya. Indonesia baru saja berdiri kokoh di panggung keuangan dunia dengan sistem pembayaran nasionalnya QRIS dan GPN, tiba-tiba Amerika Serikat merasa terusik. Negeri adidaya itu kini terang-terangan menyuarakan kekhawatiran mereka. Mengapa? Karena QRIS dan GPN dianggap sebagai ancaman nyata terhadap dominasi mereka di sistem pembayaran global. Ini bukan sekadar soal transaksi, ini tentang kedaulatan ekonomi Indonesia yang kini sedang coba diganggu dari luar. Dan lebih gilanya lagi, QRIS tidak berhenti di Indonesia. Sistem pembayaran kita ini sudah diterima di negara-negara ASEAN, sudah tembus ke Cina, dan dalam waktu dekat akan merambah ke Timur Tengah. Indonesia sedang membangun jaringan keuangan lintas negara tanpa harus bergantung pada Visa atau Mastercard. Ini perang diam-diam dalam dunia finansial, dan Indonesia kini bikin Amerika panik. Ternyata bukan cuma Amerika yang ketar-ketir. Diam-diam, QRIS Indonesia sudah merambah pasar besar dunia. Di Cina, sistem pembayaran ini mulai jadi alternatif di beberapa kawasan wisata. Di Korea Selatan, QRIS mulai dikenalkan untuk transaksi turis dan di Timur Tengah, negara-negara kaya minyak pun ikut melirik teknologi ini untuk mempercepat sistem pembayaran digital mereka. Dunia mulai sadar kekuatan ekonomi digital baru sedang bangkit dari Indonesia. Donald Trump yang selama ini vokal soal America First kabarnya marah besar. Dia melihat ekspansi QRIS ini bukan sekadar soal pembayaran, tapi soal dominasi global di era digital. Amerika takut kalau QRIS terus berkembang, raksasa-raksasa fintech dari Silicon Valley bisa kehilangan pengaruh, bahkan mungkin kalah bersaing di negara-negara berkembang. Tapi kenapa QRIS bisa sehebat itu? Kok bisa sistem sederhana ini mulai mengancam dominasi dolar dan kartu kredit raksasa Amerika? Apa rahasia dibalik ekspansi QRIS ke Cina, Korea, dan Timur Tengah? Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS diluncurkan Bank Indonesia sebagai solusi pembayaran tunggal berbasis QR Code. Sistem ini menyatukan berbagai penyedia jasa pembayaran dalam satu platform nasional. Tujuannya jelas memperkuat kedaulatan ekonomi dan memperluas inklusi keuangan. Tapi QRIS bukan satu-satunya kartu truf Indonesia. Masih ada GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, yang jadi infrastruktur penting untuk mengefisienkan dan menasionalisasi arus transaksi digital. Transaksi domestik kini tak perlu lagi lewat jaringan internasional seperti Visa atau Mastercard. Dampaknya, biaya transaksi lebih murah, data transaksi tetap di dalam negeri, dan yang paling penting ketergantungan pada sistem asing menurun drastis. Inilah yang membuat beberapa pihak di Amerika mulai merasa Indonesia bermain di luar aturan global. Pihak seperti Kamar Dagang Amerika atau US Chamber of Commerce menyuarakan keprihatinan mereka. Menurut mereka, kebijakan GPN dan QRIS membatasi ruang gerak perusahaan asing untuk beroperasi di sektor finansial Indonesia. Kata mereka, ini hambatan non-tarif terselubung. Tapi dari sudut pandang Indonesia, ini adalah strategi memperkuat ekonomi digital nasional. Mengurangi dominasi sistem asing bukan berarti anti-asing, tapi lebih pada menjaga kontrol data dan efisiensi ekonomi dalam negeri.
Menariknya, jika kita tarik mundur ke masa pemerintahan Donald Trump, Indonesia sempat masuk radar negara yang dipertimbangkan untuk kena tarif tinggi. Salah satu alasannya bukan cuma defisit perdagangan, tapi juga kebijakan ekonomi yang dianggap tidak adil bagi investor asing. Trump terkenal dengan pendekatan kerasnya dalam perang dagang. Ketika Indonesia memperkuat sistem domestik lewat QRIS dan GPN, langkah itu dipandang mengancam dominasi perusahaan finansial Amerika. Dan seperti biasa, tarif jadi senjata favorit Washington. Maka tak heran Indonesia beberapa kali kena sorotan dalam laporan USTR atau United States Trade Representative. Terutama dalam hal transparansi regulasi dan prioritas terhadap teknologi lokal, seperti penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dalam sistem pembayaran. Namun publik Indonesia melihatnya berbeda. Justru QRIS dan GPN dipuji sebagai langkah berani untuk mengurangi ketimpangan dalam sistem ekonomi global. Apalagi sistem ini terbukti mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi, membantu UMKM dan mendistribusikan bansos dengan lebih cepat. Amerika boleh saja ketar-ketir, tapi Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan digital bukan sekadar jargon. Dengan inovasi seperti QRIS dan GPN, Indonesia perlahan menegaskan posisinya bukan lagi pasar pasif, tapi pemain aktif dalam ekosistem ekonomi global. Ketegangan yang selama ini memanas lewat tarif dan retorika keras kini menjurus ke arah yang jauh lebih serius. Ancaman dari Cina untuk menjual aset-aset Amerika, termasuk surat utang Amerika yang mereka pegang dalam jumlah raksasa. Cina diketahui sebagai salah satu pemegang terbesar utang pemerintah Amerika dengan cadangan lebih dari 800 miliar dolar dalam bentuk treasury bonds. Jika aset-aset ini dijual secara besar-besaran, bukan hanya akan menekan nilai surat utang tersebut, tetapi juga bisa memicu kejatuhan dolar secara sistemik. Langkah seperti ini memang disebut-sebut sebagai opsi nuklir dalam arena ekonomi global karena risikonya bukan hanya bagi Amerika tetapi juga bagi kestabilan pasar internasional. Namun, dalam konteks perang dagang yang semakin agresif, langkah ekstrem ini kini bukan lagi sekadar ancaman kosong. Pasar keuangan mulai bereaksi. Indeks saham di Wall Street menunjukkan gejolak yang tak biasa. Dow Jones terpukul, Nasdaq dan S&P merosot tajam hanya dalam hitungan hari. Investor mulai panik, menjual aset berisiko dan beralih ke emas serta mata uang alternatif lainnya. Dolar Amerika yang selama ini menjadi simbol kekuatan ekonomi global terlihat mulai kehilangan kepercayaan. Pelemahan mata uang ini bukan hanya terjadi karena kekhawatiran geopolitik, tetapi juga karena langkah konkret Cina yang mengurangi ketergantungan mereka terhadap sistem keuangan berbasis dolar. Cina bahkan mendorong negara-negara lain untuk menggunakan yuan dalam perdagangan bilateral, termasuk dengan negara-negara di Asia, Afrika, bahkan Timur Tengah. Dunia pun mulai mempertanyakan apakah dominasi dolar sedang berada di ujung tanduk. Sinyal bahaya bagi ekonomi Amerika tidak bisa diabaikan. Jika kepercayaan terhadap dolar benar-benar runtuh, maka dampaknya akan menyentuh fondasi sistem keuangan global yang selama ini bergantung pada mata uang tersebut. Pemerintah Amerika tentu tidak tinggal diam. Mereka mencoba menenangkan pasar, mengeluarkan stimulus, dan bahkan membuka jalur diplomatik kembali dengan Beijing. Namun tekanan terus meningkat karena langkah-langkah tersebut dianggap terlalu lambat dan defensif. Di sisi lain, Cina tampak lebih siap. Mereka telah mempersiapkan diversifikasi ekonomi, memperkuat hubungan dagang regional, dan membangun aliansi ekonomi strategis seperti BRICS yang kini secara aktif mendiskusikan sistem pembayaran lintas negara di luar dolar.
Jika skenario ini terus berlanjut, maka kita sedang menyaksikan salah satu pergeseran kekuatan ekonomi terbesar abad ini, dari dominasi Barat menuju kebangkitan kekuatan Timur yang lebih terorganisir, terintegrasi, dan bebas dari ketergantungan terhadap mata uang tunggal. Namun di balik krisis ini, Indonesia punya peluang besar dengan posisi strategis, sumber daya alam melimpah, dan populasi produktif. Indonesia bisa menjadi pusat produksi baru di Asia, mitra dagang alternatif, dan zona aman investasi asing di tengah turbulensi global. Inilah saatnya bagi Indonesia untuk bertindak. Krisis adalah kesempatan bagi yang siap. Pemerintah, pelaku bisnis, dan investor lokal harus melihat ini sebagai momentum untuk menegaskan posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia. Jangan hanya jadi penonton, kita bisa jadi pemain utama. Peace.